Ini hati-hati. Sehebat apapun guru, tapi kalau muridnya tidak punya i'tiqad dan pengagungan, dia tidak akan mengambil manfaat dari guru itu. Oh, Masya Allah, santrinya Syekh Fulan, santrinya Habib Fulan, santrinya Waliullah Fulan. Tapi dia tidak yakin. Selama ada di dalam bimbingan gurunya, dekat, hanya berjarak sekian meter dari kediaman gurunya, tidak punya keyakinan dan ta'zim kepada gurunya. Status sebagai santri dari suatu pesantren ataupun dari seorang guru yang mulia, sekali berdunia meskipun, tidak manfaat. Jangan terkecoh. Itu kan santrinya Syekh Fulan yang alim itu, tapi kok gitu perlakuannya? Dia tanyakan proses tarbiyahnya bagaimana ketika berada di samping gurunya. Ya, hati-hati para santri. Musahabatur rijal, menemani orang-orang pilihan Allah itu bukan sesuatu yang ringan. Dan anugerah batin itu yang akan diberikan kepada seorang murid semakin deras, semakin melimpah dari Allah ketika di dalam batinnya seorang murid tumbuh rasa takdim dan keyakinan yang kuat pada gurunya. Ini kunci. Berarti pemberian Allah itu ada hubungannya dengan kesiapan penerimanya. Barokah tidak akan diturunkan kepada seseorang ketika orang itu bermasalah. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, su'ul adab kepada salihin, ya. Tidak bisa barokah turun. Walaupun nangis minta, ya Allah, saya sudah istiqomah, sholat ini, zikir, tahajud, tapi ada kriteria yang tidak terpenuhi, tidak turun. Apa? Bagus hubungannya dengan Allah, dengan para malaikat, dengan para rasul, dengan para nabi, dengan para salihin, orang tua dan kaum mukminin. Nah, bagaimana dengan orang yang meskipun dia itu fasih lisannya, keningnya hitam karena ahli sholat, kemudian hidupnya sunnah dengan sunnah nabi, tapi di dalam hatinya berburuk sangka kepada walinya Allah, berburuk sangka kepada orang-orang salihin, berburuk sangka kepada orang mukmin, dianggap ini sesat, ini dhalalah, ini musyrik, ini. Hati-hati. Tidak bisa. Pilihan yang seperti itu masih ada hijab, ada halangannya. Maka setelah kesolehan secara fisik, secara zahir, adalah kesolehan batin. Apa? Husnudzon, safaul qalbi, hatinya bersih, tidak buruk sangka kepada siapapun, dan pandai mengelola mana yang harus diwaspadai, mana yang harus kita berprasangka baik. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Dengan mengaji, buahnya adalah manfaat. Kita bisa sholat, bisa puasa, dan amal soleh lainnya dari mengaji. Dengan mengabdi, maka buahnya adalah barokah. Kalau di pondok hanya mengabdi saja, madrasahnya jarang masuk, khawatir barokahnya besar tapi tidak punya ilmu yang manfaat. Ini terjadi. Santri Sukoharjo alumni pulang, kebetulan di pondok nakal madrasahnya, nakal ngajinya, nakal di asramanya. Entah dia kemana selama di Sukoharjo. Ini santri Sukoharjo apa santri Salafiyah Syafi'iyah? Ya, kok pondoknya di Bendung, pondoknya di Alas, ya. Pondoknya di laut, pantai, tidak jelas. Ya, begitu pulang, karena dia dapat barokah, pernah berkhidmah, ya, ikut menyapu, ikut bersih-bersih, masih adalah barokahnya, dipercaya oleh masyarakat. Sementara dia tidak bisa tahlil, tidak bisa yasin. Ketemu dengan saya, nangis, saya nakal kayak di pondok, tapi masih dapat barokah. Sekarang saya bingung, ini bagaimana dipercaya masyarakat untuk jadi pemimpin majelis tahlilnya. Saya kan bingung sendiri akhirnya.
ilmunya sedikit, barokahnya banyak, dipercaya masyarakat. Maka harus imbang ya. Mengajinya harus rajin, mengabdinya juga harus rajin. Mengaji saja kurang mengabdi, eman-eman ilmunya, pulang ke masyarakat tak baju, kunade. Akhirnya yang disalahkan masyarakat, engkau alim mak tak ada sing ngaji kan kok. Ya karena di pondok tak barokah, hanya bangga dengan kealimannya, juara, ada perlombaan hall menang, tapi tidak pernah berkhidmah, nyapu jarang, nata sandal temannya gengsi. Ya. Ini sedikit barokahnya nanti. Nah, harus ada keseimbangan. Ya, kalau santri Sukoharjo akan mengganggu, menyakiti, masongkan panggaliana almarhumin. Ya. Sesama santri Sukoharjo kok saling dengki, saling iri. Ini tidak diridhoi oleh Ki Samsul Ki As'ad Fawaid. Jadi kalau umat ini tidak kompak, umat ini tidak bersama, umat ini tidak satu hati, siap-siap mengalami kekalahan yang berulang kali. Tetapi kalau umat ini sudah kompak, umat ini sudah bersama, kuat dalam kebaikan dan keimanan, tunggulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicita-citakan oleh para guru kita. Ya, bagaimana santri-santri ini bisa seia sekata dalam perjuangan, tidak tercerai-berai oleh kepentingan masing-masing. Insya Allah akan datang pertolongan dari Allah. Tapi kalau kemudian dalam hal urusan pilihan-pilihan saja sudah berbeda, kapan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah? Bahkan saling sikut sana sini, bahkan saling aniaya sana sini, hanya karena tujuan-tujuan yang sementara, hanya terjebak oleh hal yang pragmatis, duniawi, sudah saling mendolimi, sudah saling menjebak, menipu daya satu dengan lainnya, pada santrena, pada tongkel guruna. Nah ini memalukan. Dan lebih memalukan lagi kalau kemudian dalam kegiatan yang bungkusnya baik, tetapi di dalam bungkus itu ternyata ada ketidakselarasan, ada perselisihan. Ya, satu kegiatan agama antara satu majelis dengan majelis yang lainnya, saling sikut menyikut, saling aniaya menganiaya, saling dengki dan iri. Ini mengganggu menjadi hal yang sangat mengusik pada baginda Nabi Muhammad SAW, masongkan panggalian Gusti Kanjeng Nabi. Maka sesama majelis, sesama himpunan, sesama organisasi yang memperjuangkan Islam dan kebenaran, memperjuangkan keadilan dan kebaikan, jangan saling berselisih, jangan saling aniaya, saling menipu daya satu dengan lainnya, jung-jungan, arfu ada, arfu menang, tak keleburi selain Gusti Kanjeng Nabi. Nah, kalau santri Sukoharjo akan mengganggu, menyakiti, masongkan panggaliana almarhumin, ya. Sesama santri Sukoharjo kok saling dengki, saling iri. Ini tidak diridhoi oleh Ki Samsul Ki As'ad Fawaid. Maka tanamkan dalam diri kita, setiap kita berselisih paham akan mengganggu panggalian beliau-beliau semua. Sehingga kita harus menarik diri, mencabut dari segala perselisihan itu. Engkau mun ngari ya, mun terus-terusan ngari ya. Bunga Ki Samsul Ki As'ad Fawaid. Nah begitu, apalagi Rasulullah. Sampai saja turunnya barokah ditunda, kalau kemudian penerimanya masih tidak akur, saling bertengkar. Begitu sudah rukun, damai, turun barokah, turun rahmat, turun pertolongan. Habib ini dzurriyyah Rasulullah, darah dan dagingnya mengalir darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi bukan orang yang maksum, bukan sosok yang suci, dalam arti tidak pernah berbuat kesalahan, karena bukan nabi. Dzurriyyahnya Rasulullah ini bukan Rasulullah, tetapi ada keistimewaan karena darah dagingnya, nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Ulama ahli nasab menyepakati hanya dua, dari jalur Sayyidina Hasan dan dari jalur Sayyidina Husain, tidak lainnya, dengan sejumlah dalil hadis. Kemudian bagaimana kalau oknum, saya katakan oknum, habaib, ada yang dinilai tidak baik lalu dikomentari oleh seseorang karena sudah media massa memframingnya menjadi buruk, mencitrakan buruk atau bagaimana, dan beliau misalkan punya perilaku yang memang secara sekilas pandangan mata seperti memprovokasi, seperti mengeluarkan beberapa kalimat yang tidak santun dan seterusnya. Nah, perbuatan jelek tetaplah jelek siapapun pelakunya. Ini ya, ada satu gambaran yang sangat tepat, dan ini yang menyampaikan Habib sendiri. Kalau ada Habib kemudian dia terindikasi melakukan keburukan, itu seperti orang yang mulia kemudian kakinya terkena kotoran, katakanlah teletong ya. Yang namanya teletong tetap teletong, dibersihkan teletongnya, maka kaki orang mulia ini tetap mulia gitu. Jadi omongnya tetap jelek, provokasinya tetap buruk, Habibnya baik karena nasab, perilakunya yang tidak baik. Terus apa kewajiban kita? Dzurriyyah Rasul, kita punya kewajiban karena ini adalah keturunan baginda Rasulullah. Rasulullah berjasa kepada kita karena menyampaikan risalah agama ini rahmatan lil alamin, dan seluruh semesta ditibakan dari nurnya baginda Nabi Muhammad. Maka kita berhutang jasa kepada beliau. Sebagai bentuk rasa hormat, hormati keluarga beliau. Jadi perintahnya agama hanya menghormati, bukan mentaati. Kalau mentaati sudah ada kaidahnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Orang tua sendiri kalau nyuruh maksiat gak boleh diikuti, tapi dicium tangannya, berbakti, didengarkan. Tapi kalau suruh nyembah berhala, jangan ikut. Itu anaknya Rasulullah mendidik sahabat, sehingga orang tuanya sahabat terharu masuk Islam karena anaknya tetap baik. Jadi hormati, menghormat, mencintainya, mencintai, tapi jangan ditaati secara mutlak. Lihat dulu, baik apa enggak? Oh baik, taati. Kok ngajak pada keburukan? Jangan ditaati. Cinta, cinta. Sama halnya dengan kita punya pasangan hidup, ya, punya suami, punya istri. Kita cintai istri kita, anak-anak kita. Tapi ketika dia sudah berbuat salah, apakah kemudian cinta kita berubah? Cinta tetap. Justru karena cinta dinasihati, justru karena cinta dihilangkan keburukannya. Begitu. Terus bagaimana kalau kemudian kena doa itu sebenarnya kening tolah ya, karena gara-gara mencaci maki kemudian stroke ya. Ya jelas, karena ini adalah orang yang harus dihormati dan dicintai, kok malah dicaci maki. Loh, bukankah kita nggak setuju kepada perbuatannya? Kalau Anda menjanjikan perbuatannya, Anda tidak mungkin kena stroke. Berarti ada yang salah dalam cara mencaci makinya. Kalau sudah mencaci maki pribadinya, individunya, bahkan nasabnya, hati-hati. Disitulah doa buruk menimpa pelakunya. Ya. Jadi yang kualat itu bukan karena kemudian karena Habibnya, enggak. Ya. Karena dia itu melampaui batas, membenci perbuatannya. Yang mestinya hanya perbuatannya saja yang dibenci, sampai kepada individunya. Ya, ini yang salah, dan ini yang sedang terjadi di negeri ini.
Mudah-mudahan kita lulus dari ujian fitnah zaman ini. Umat dianugerahi akhlak yang baik. Umat diberi kecerdasan mana yang harus dibenci dan mana yang harus dicintai, dan bagaimana cara membenci yang baik dan mana cara mencintai yang baik.